Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius ini adalah materi pada kelas 8 semester 1. Lanjut ya. Pertama, kita akan membahas tentang sejarah koordinat kartesius. Kartesius ini awalnya adalah latinisasi untuk Descartes. Istilah ini digunakan untuk mengenang ahli matematika sekaligus filsuf asal negara Prancis yaitu Descartes yang berperan besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Ia memperkenalkan ide baru untuk menggambarkan posisi titik atau objek pada sebuah permukaan dengan menggunakan dua sumbu yang bertegak lurus antar satu dengan yang lain. Nah, materi yang pertama ada posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan gambar berikut ya. Nah, sebelumnya, titik-titik pada bidang koordinat kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran pertama, koordinat X positif dan koordinat Y positif. Kuadran kedua berada pada koordinat X negatif dan koordinat Y positif. Kuadran ketiga berada pada koordinat X negatif dan koordinat Y negatif. Sedangkan pada kuadran 4 koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Nah, setelah memperhatikan gambar tadi, dari gambar tersebut dapat dituliskan posisi titik-titik sebagai berikut. Titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Titik B berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Titik C berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Titik D berjarak 6 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Titik E berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Titik F berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Titik G berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Titik H berjarak 6 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Nah, di sini ada contoh soal. Amati kedudukan titik-titik pada tiap-tiap kuadran koordinat kartesius berikut dan amati pula jarak tiap-tiap titik terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, di situ ada dari titik A sampai dengan titik H. Perhatikan ya. Nah, cara penyelesaiannya kita bisa membuat tabel. Untuk titik A 2,6, kita dapat langsung menghitungnya bahwa titik A itu berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Nah, titik A berada di kuadran pertama. Kita lihat titik A kembali. Titik A 2,6 berada di kuadran pertama. Nah, selanjutnya pun sama, mengisinya seperti itu. Lanjut, materi posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi titik X, Y terhadap titik pusat 0,0 dapat ditentukan berdasarkan nilai absis X dan nilai koordinat Y. Sementara, posisi titik X, Y terhadap titik tertentu A, B dapat ditentukan berdasarkan banyak langkah dari absis titik X ke absis titik acuan A dan banyak langkah dari koordinat titik Y ke koordinat titik acuan B. Nah, di sini ada contoh soal. Perhatikan denah perkemahan di bawah ini. Nah, kalian perhatikan dulu ya denahnya. Lalu jawab. Berdasarkan gambar tersebut, tentukan posisi beberapa objek terhadap pos utama, posisi beberapa objek terhadap tanah lapang, posisi beberapa objek terhadap tanah kolam. Nah, di sini objek itu ada pos, ada perumahan, ada tenda, ada pasar, ada teka-teki, dan lain-lain. Langsung kita jawab. Nah, di sini juga kita bisa menjawabnya menggunakan tabel agar lebih mudah. Di sini objeknya itu ada tempatnya, ada perubahan,
pemakaman, pasar, teka-teki, tenda 1, dan pos 1. Kalian dapat dilihat jawabannya ya. Nah, materi selanjutnya yaitu memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan garis L, garis M, dan garis N pada koordinat kartesius di bawah ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Nah, setelah mengamati gambar, dapat diambil kesimpulan bahwa pada gambar A, garis-garis yang sejajar dengan sumbu X itu L1, L2, L3, dan L4. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y, M1, M2, M3, dan M4. Nah, pada gambar B, garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X, M1, M2, M3, dan M4. Garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y, L1, L2, L3, dan L4. Pada gambar C adalah garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y, yaitu N1 dan N2. Garisnya berbentuk miring ya. Nah, di sini ada contoh soal. Gambarlah garis L yang melalui titik A 3,5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Nah, cara penyelesaiannya, pertama, kita membuat titik koordinat kartesius. Yang kedua, buatlah titik A 3,5. Ketiga, buat garis lurus melalui titik A 3,5 namun tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Maka diperoleh seperti gambar di samping. Nah, garisnya jadi miring ya karena tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.